Berikut saya akan memberikan panduan untuk cara pengisian aplikasi manajemen keuangan budidaya yang berkaitan dengan hewan pedaging, dalam artian di sini adalah kambing dan sapi. Jadi ada dua jenis yang berkaitan dengan pedaging, yaitu unggas pedaging seperti ayam dan bebek dengan kambing dan sapi. Perbedaannya adalah kalau yang unggas itu kan banyak, jadi tidak dimonitor secara per satu hewan. Sedangkan yang kambing dan sapi ini dimonitor per satu hewan, beratnya tumbuh berapa, kemudian dijualnya bisa per ekor. Jadi karena hewannya besar dan kiloannya juga jauh lebih besar. Oke, langsung saja untuk siklus budidaya di sini. Jadi di sini teman-teman nanti akan mengisi bagian yang bisa disebut sebagai anggaran per siklus. Ya. Kelompok-kelompok di sini bisa kelompok yang sifatnya lanjutan. Lanjutan dalam artian sudah mengembangbiakan atau mengemukkan kambing selama satu siklus, misalnya 6 bulan, kemudian dilanjutkan bulan berikutnya, tapi jadi kelompok kedua, ataupun beda kandang. Ya, jadi waktunya mungkin hanya beda 1-2 bulan, tapi kandangnya beda. Ya, itu dibuat menjadi kelompok yang terpisah. Jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah mulai mengisi di sini. Jadi ini hewannya adalah kambing ya. Kemudian anggap saja jumlah ternaknya adalah 100. Kemudian bulan awal ini kita bisa isi, anggap saja ini bulan bisa mulai dari bulan berapa saja, dengan paling awal adalah sesuai yang diisikan di data usaha, dan ini tidak harus mulai dari Januari. Bisa mulai dari bulan berapa saja atau bulan siklusnya itu dimulai. Kemudian periode siklusnya misalnya adalah 6 bulan ya. Kemudian persentase tingkat kematiannya ini kita bisa isi, misalnya berapa, 5%. Oke, nanti di sini ada rekap dari proyeksi pendapatan, proyeksi pengeluaran, dan proyeksi keuntungan. Di sini ada produksi per siklus, di mana ini saya sudah bagi menjadi 4 kategori untuk berat ya. Jadi 0, 15, 15, 30, 30, 50, 50, 100. Ini bisa diterapkan juga di sapi ya. Hanya saja sapi mungkin range-nya lebih besar. Jadi ada yang namanya produksi di sini, kemudian ada juga yang namanya kelompok untuk penjualan. Jadi saya masuk ke sini. Nah, di sini dibagi lagi nih jadi yang lebih kecil-kecil, 0, 10, 10, 20, dan seterusnya. Ya. Dan di sini hanya hubungannya dengan produksi saja, dan ini tidak bisa ditambah, jadi maksimum hanya 5 termasuk kompos di sini. Ya. Kemudian produksinya ini kita bisa menargetkan, misalnya ini saya sih simple aja, menargetkan semuanya beratnya mencapai antara 15-30 dan setelah itu dijual. Tapi realisasinya nanti teman-teman bisa membagi ini terserah. Jadi dari 100 ada yang sekian, targetnya 30 dijual, ada yang 40 dijual, atau karena tidak bisa dibuat eksak ya dibuat asumsi, kan ini kan asumsi ya, karena nanti akhirnya nilai keuntungan atau proyeksi yang akan jadi patokan. Kemudian harga. Untuk harga di sini bisa dibuat misal anggap harga yang ini 3 juta, 4 juta, 5 juta, anggap kompos harganya 500 ya per kilogram. Ya kalau tidak ada rencana jual kompos ya dikosongkan saja. Ya ini belum diisi tadi, komposnya anggap 1.500. Selama satu siklus ya, perhatikan satu siklus ini 6 bulan, jadi angka yang dimasukkan di sini adalah angka untuk satu siklus. Kemudian di sini bisa diisikan kalau memang ini adalah ini kali pertama untuk usaha kambing, sehingga kandangnya masih invest, anggap saja perlu 1 kandang, kemudian box minum, kira-kira seperti ini. Tapi kalau misalnya ini bukan kali pertama, misalnya melanjutkan, nanti di kelompok kedua ini nggak perlu ditulis lagi asetnya. Karena ini berhubungan dengan nanti proyeksi keuntungan, dianggap investasi itu sudah masuk di siklus awal, sehingga di sini sudah tidak perlu ada investasi tambahan. Jadi tidak perlu ditulis, nanti bisa dilihat di file contohnya.
Kemudian asumsi harga. Anggap saja ini ya. Teman-teman bisa mengedit ini ya, nama asetnya di sini maksimum hingga 10. Kalau lebih dari 10 bagaimana? Digabungkan saja. Jadi kayak ini misalnya perlengkapan, jadi bisa jadi 1. Nanti detailnya bisa dimasukkan pada saat pembelian, karena ini hubungannya dengan anggaran, membuat anggaran, dan nanti melihat realisasinya secara global di sini. Tapi untuk detail keuangannya nanti bisa pada saat pembelian. Di sini di bagian pembelian. Ya, ini kita masih di bagian siklus budidaya. Nanti sini sudah muncul angka pengeluarannya untuk aset. Kemudian kita bisa masukkan asumsi biaya pemeliharaan atau operasionalnya selama satu siklus. Misalnya kambing, karena kita beli bakalan kambing 100 ekor. Kemudian selama satu siklus anggap total kebutuhannya sekian ya, ini angkanya udah asumsi ya. Kemudian ini anggap oke, 2 orang kali 6 bulan ya, dan air 6 bulan siklus. Oh, teman obat-obatan ini 100 ekor. Oh, sorry, anggap 1 ekor aja, 1 paket. Kemudian di sini kita bisa masukkan harganya, misalnya harga bakalannya itu 1 juta, 1.000, 4,5. Vitamin dan obat-obatan anggap 1 paket ya, ini tadi 1 ekor. Kerja. Oke, sudah muncul total pengeluaran atau biaya. Jadi kalau kita lihat nanti ke atas itu angkanya sudah muncul. Pendapatan sekian, pengeluaran sekian, keuntungan sekian, sehingga HPP kurang lebih adalah sekian. Ya. Oke, kemudian kita bisa melanjutkan ke daftar harga panen. Di sini sudah saya kasih contohnya juga, dan ini teman-teman bisa rubah. Kalau kategori produksi tadi seperti sudah disampaikan, ini sesuai yang kita isikan di bagian siklus budidaya ini. Tapi untuk penjualannya, ini bisa diedit sesuai kebutuhan harga teman-teman. Diisikan range-nya di sini, kemudian unitnya. Kemudian ini golongan harga jual. Jadi di sini bisa staging. Dalam artian kita bisa ngisi tadi misalnya harga di sini 3 juta, kemudian di sini kemudian di sini lanjut 3,5 juta, 4 juta, ya. Jadi nilai di sini itu nanti akan dipakai sebagai referensi pada saat penjualan. Jadi kalau kita masuk penjualan di bagian sebelah kanan, ini ada pas harga price list itu ada golongan harga. Jadi pada saat kita pilih angkanya di sini, nanti dia akan memunculkan harga sesuai yang kita isikan di daftar harga ini. Ya, itu untuk setup anggaran dan harga jual. Setelah itu kita bisa masuk ke kelompok budidaya. Di kelompok budidaya ini, tadi seperti sudah saya sampaikan juga, itu masing-masing kelompok itu adalah mewakili satu siklus. Siklusnya bisa berkelanjutan atau beda kandang. Beda kandang berarti beda kelompok. Di bagian kiri ini ada tabel proyeksi yang mengambil data dari yang kita isikan tadi. Kemudian ada tabel realisasi yang akan merekap isian yang diisikan di tabel di kanan ini. Di tabel ini pun ada tabel yang merekap kondisi hewan itu hidup dan matinya. Jadi kita bisa tahu berapa hewan yang masih hidup, berapa hewan yang masih mati. Yang sudah mati. Dan perhatikan di sini, ini maksimum per satu kelompok tadi adalah 100 ya. Jadi balik lagi ke siklus budidaya, ini maksimum hanya 100. Lebih dari 100
nggak bisa di-track di masing-masing kelompoknya. Jadi lebih baik dibuat menjadi 2 kelompok. Ya. Kalau lebih dari 100. Jadi per kelompok ini maksimum 100, dan di sini masing-masing hewan itu ada nomornya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk mempermudah teman-teman pada saat menjual. Jadi tadi penjualan di sini. Ini ada yang namanya nomor ternaknya. Ya. Bisa diklik nomor 1 dan tentu saja ini dari kelompok yang mana. Jadi nomor 1 kelompok 1 ya berarti itu adalah hewan yang di sini. Jadi ada 100, pengisiannya sama, dan yang pengisiannya itu adalah berat. Ya, nanti sebelum ini saya ke kanan dulu. Di sini ada rekap kompos ya, jumlah komposnya. Kemudian di sini ada pengisian untuk biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini teman-teman bisa masukkan dulu, atau misalnya masukkan 200 untuk yang bakalan, tadi beli 100 kan, misalnya di sini 50, kemudian belinya 2 kali misalnya. 50 bisa dibuat seperti ini di tanggal yang berbeda. Ya. Sedangkan di sini minus 100 karena memang pembeliannya belum ada. Ini baru perencanaan. Jadi teman-teman bisa, wah ternyata saya perlu beli 100. Demikian juga untuk pakan. Setelah dihitung, saya perlu beli 300. 300 nanti bisa diisikan di bagian pembelian, bisa dilihat di modul pembeliannya nanti. Kemudian untuk pengisian ya, sekarang kembali ke pengisian di sini. Pertama kita isikan dulu ini realisasinya, ini mulai dari tadi anggaran Januari ya, asumsinya sama saja. Dan ini juga harus diisi, kalau misalnya 6 bulan, ini Juni, ya, jadi sama-sama 6 bulan. Nah, untuk pengisian, ini yang diisi adalah perkembangan berat hari per hari. Tapi tidak harus diisi setiap hari. Jadi misal setelah dibeli tadi, berat pertama misalnya 4 kilo di sini. Ya. Kemudian besoknya ditimbang 4,1. Jadi pergerakannya yang dihitung. Ya. Jadi pada saat dia muncul di angka yang kedua ini, bisa lihat angka yang kedua. Kalau angka pertama dia belum muncul. Karena anggapnya baru dibeli. Jadi angka pertama itu adalah angka pada saat dibeli. 4,1, oke. Berarti statusnya dia masih hidup. Kemudian ini juga tidak harus diisi. Misalnya baru diukur lagi 2 minggu lagi misalnya. Beratnya sudah 4,5. Perhatikan di sini 4,6 ya. Perhatikan di sini angkanya berubah menjadi 4,6. Berarti beratnya sekarang 4,6 dan statusnya hidup. Ya. Jadi ini bisa diisi lagi misalnya menjadi 5. Nah, demikian juga untuk hewan berikutnya. 3,6 ya kan, hidup. Nah, cuma ternyata kemudian dia mati. Bagaimana cara mengisi mati? Cukup klik X di sini. Dia langsung berubah statusnya menjadi mati. Sehingga kalau kita lihat di laporan stoknya, stok satuan ya, nanti akan muncul hidup, ini berat terakhir 5 kilo, ini kambing kedua berat terakhir 3,6, statusnya mati. Ya. Dan kalau kita lihat di penjualan, ini hanya ada satu kambing yang muncul di golongan ini. Karena kan tadi beratnya belum mencapai 15 kilo kan. Tapi kalaupun mau dijual bisa, hanya ada satu. Jadi kalau kita balik lagi ke kelompok 1, kemudian ini X-nya kita hilangkan, nanti kita lihat di penjualan, stoknya menjadi 2. Ya. Nanti dia akan berubah sendiri kalau misalnya sekarang kita rubah lagi, sekarang di sini, ini asumsi ya, beratnya 20 kilo. Ya. Nanti akan terlihat di penjualan, stok di sini berubah, 1 di sini, 1 di sini. Kemudian kalau kita mau lihat stok hasil panennya, di sini juga sama, 1 di sini, 1 di sini, sesuai berat kambingnya. Dan dilihat stok satuan juga sudah berbeda, ada yang 5 kilo, ada yang 20 kilo. Ya. Itu di bagian kelompok pengisian berat. Nah, kemudian di pengisian kompos, itu adalah jumlah produksi per hari. Ya. Jadi bukan jumlah produksi meningkat, misalnya dari 50 jadi 100, enggak. Jadi berbeda cara pengisiannya dengan yang tadi berat kambing ya. Di sini berarti misalnya produksi 300 ya 300. Hari berikutnya produksi 600 ya. Di sini sudah muncul langsung saldonya jadi sekian. Kalau tidak ingin ada penjualan kompos ya tinggal dihapus saja, tidak usah diisi.
kemudian di bagian kanan ini tadi pembelian pakalan ya, kita pada saat pembelian kita masukkan di sini 100, kemudian pakan tadi misalnya sudah dibeli, nanti saya akan kembali lagi dengan yang sudah ada isinya. Jadi misalnya 50, nanti ini kan minus 100 karena belum dibeli. Nanti kalau sudah dibeli tinggal diisikan di sini, dan pengisian itu tidak harus per tanggalnya kecuali teman-teman ingin detail setiap hari harus dicek gitu. Tapi kalau tidak ingin detail ya dicek saja tadi, kalau usah 50, misalnya per bulan diisi ya 100 di bulan ini, 100 di bulan berikutnya, dan seterusnya. Jadi tidak harus setiap hari diisi. Jadi sama dengan hasilnya kompos juga tidak harus setiap hari, kemudian perkembangan berat juga tidak harus setiap hari ya. Kecuali pengen dicek setiap harinya. Jadi pada saat ngecek ya baru ditulis beratnya. Ya. Oke, saya akan gunakan yang sudah ada isinya biar teman-teman punya bayangan ya. Oke, ini saya sudah isikan 4 di sini ya. Nah, kemudian kita lihat kelompok 1, ini begini. Perhatikan, di sini ada yang mati, ada yang hidup. Ini statusnya, lihat ada terjual. Nah, status ini muncul dari mana? Status ini muncul pada saat kita melakukan penjualan di sini. Kita isi nomornya, dan ada transaksinya. Nah, kalau nomor ternak ini kita hapus, nanti dia statusnya menjadi kosong kembali. Jadi kita masuk kelompok 1, lihat status terjualnya hilang. Kemudian tadi kita bisa lihat ini rekapnya masih negatif karena baru terjual berapa ini totalnya. Jadi masih ada saldo di penjualan. Kalau kita lihat masih ada saldo dari kelompok 1 74 ekor belum terjual. Kita bisa lihat detailnya di stok saldo satuannya ataupun stok hasil panennya di sini ya. Oke, itu untuk pengisian atau setup siklus budidaya dan pengisian di kelompok masing-masing.